Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 3 Pakem akan mempresentasikan tentang kebijakan-kebijakan para presiden pada masa reformasi. Perkenalkan, di sini saya Galeuta Saputra dari kelas 9A, absen nomor 15. Saya Khairul Rizky Setiawan dari kelas 9A, absen 19. Pertama Presiden B.J. Habibie, reformasi ekonomi. Pada masa Presiden B.J. Habibie, langkah-langkah reformasi ekonomi dilakukan sebagai respons terhadap krisis moneter Asia yang melanda Indonesia pada 1997 sampai 1998. Penerapan kebijakan IMF. Indonesia menerima bantuan dari IMF dengan berbagai syarat yang mengarah pada liberalisasi ekonomi, pengurangan subsidi, dan pengetatan fiskal. Privatisasi BUMN. Beberapa BUMN yang sebelumnya dikuasai negara mulai dijual atau diprivatisasi. Penurunan nilai tukar rupiah. Terjadi depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup signifikan, namun ini juga menjadi titik awal untuk liberalisasi pasar valuta asing. Kedua Presiden Abdurrahman Wahid. Reformasi ekonomi. Gus Dur meneruskan kebijakan ekonomi yang sudah dimulai pada masa Habibie dengan beberapa penyesuaian dan kebijakan yang lebih bertumpu pada aspek demokrasi dan pemerataan ekonomi. Kebijakan pengurangan utang, menegosiasikan ulang utang luar negeri dan melakukan restrukturisasi untuk meringankan beban ekonomi. Pembangunan sektor real. Mengedepankan pembangunan sektor real dengan memberi ruang lebih besar pada sektor usaha kecil dan menengah UKM. Desentralisasi ekonomi, memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah dalam pengelolaan ekonomi, termasuk dalam alokasi anggaran dan pajak. Ketiga Presiden Megawati Soekarnoputri. Reformasi ekonomi, di bawah kepemimpinan Megawati, fokus ekonomi beralih pada pemulihan stabilitas ekonomi dan penguatan sektor industri. Penanggulangan kemiskinan, program-program untuk mengurangi kemiskinan diperkenalkan, dengan penekanan pada bantuan sosial dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Privatisasi BUMN, lanjutan dari proses privatisasi yang dilakukan di masa sebelumnya, meskipun dengan pengawasan ketat agar tidak merugikan negara. Stabilisasi makroekonomi. Inflasi dan defisit anggaran berhasil ditekan pada periode ini, meskipun tantangan dari krisis ekonomi global tetap ada. Keempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Reformasi ekonomi, pada masa SBY, Indonesia mengalami stabilitas ekonomi yang lebih baik dan peningkatan yang signifikan dalam beberapa sektor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sekitar 5-6% per tahun, meskipun dunia menghadapi krisis finansial global ke-2008. Reformasi sektor keuangan. Sektor perbankan dan pasar modal terus diperkuat dengan penerapan kebijakan moneter yang lebih berhati-hati. Program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Memperkenalkan berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kelima Presiden Joko Widodo. Reformasi ekonomi. Pada masa Jokowi, fokus utama adalah pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung sektor real dan industri. Pembangunan infrastruktur besar-besaran, meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan rel kereta api. Reformasi birokrasi dan regulasi, menerapkan kebijakan deregulasi untuk mempercepat proses perizinan usaha dan mengurangi hambatan bagi investor. Penguatan sektor digital, menyusun kebijakan untuk mendukung sektor ekonomi digital, seperti e-commerce dan teknologi informasi yang mendongkrak daya saing Indonesia di pasar global. Setiap presiden membawa pendekatan yang berbeda dalam reformasi ekonomi, tetapi secara keseluruhan, tujuan besar yang dicapai adalah stabilitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Dan terima kasih, sekian dari saya dan Khairul Rizky Setiawan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.